presentasikan tentang ibadah haji, menyangkut rukun haji, wajib haji, serta larangan haji dan perspektif 4 imam mazhab. Dengan NIM 25 30 10 10 71 dan rekan-rekan saya dengan NIM 25 30 Saya Dini Alfiani dengan NIM 25 30 10 11 02. Saya Esri Nahidu dengan NIM 25 30 10 10 75. Saya Ramiza Sabila dengan nomor NIM 25 30 10 11 58. Dan saya Nasda Rohma dengan NIM 25 30 10 11 24. untuk memenuhi tugas tersebut pada mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh Ibu Haja Suratul Jannah MAD. Rukun haji merupakan suatu rangkaian yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji, yang dimana jika kita melakukan rukunnya dengan baik, benar dan juga lengkap, maka haji kita dianggap sah. Tetapi jika kita melewatkan salah satu dari rukun tersebut, maka hajinya dianggap tidak sah, karena rukun ini menjadi penentu antara sah atau tidaknya ibadah haji yang kita lakukan. Yang pertama itu ihram. Ihram ini merupakan niat untuk melakukan ibadah haji dengan kita dalam keadaan suci dan ditandai dengan menggunakan pakaian ihram dan meninggalkan hal-hal yang dilarang saat berihram. Adapun niatnya yaitu sebagai berikut: nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melakukan ibadah haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Adapun waktu untuk melaksanakan niat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mikot zamani, yaitu batas waktu, yang dimana batas waktunya ini dimulai dari terbit fajar pada tanggal 1 Syawal dan sebelum terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua yaitu mikot makani. Adapun waktu dalam melakukan niat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu batas waktunya, yaitu batas waktunya itu dimulai dari terbit fajar pada tanggal 1 Syawal dan sebelum terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua itu batas tempat, yang dimana niat itu harus diucapkan sebelum seseorang itu menuju ke Mekah. Nah, sebelum melakukannya tersebut, kita harus mandi dengan niat untuk berihram. Setelah mandi, kemudian kita menggunakan pakaian ihram, dan setelah menggunakan pakaian ihram, kita dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru kita bisa memulai untuk berniat. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah, yang dimana wukuf ini menjadi inti dari ibadah haji. Wukuf di Arafah ini yang dimana kita itu berdiam diri sambil berdoa, beristighfar dan lain sebagainya. Wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Barang siapa yang tidak wukuf, maka hajinya itu tidak sah. Yang ketiga ada tawaf ibadah. Tawaf ibadah adalah ibadah haji dengan cara menaiki Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ini dilakukan pada saat 10 Dzulhijjah hingga Tasyrik, ketika jemaah haji telah kembali dari Arafah. Adapun tata cara ibadah haji dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Kemudian dalam perjalanan dari Ka'bah kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Ketika tawaf sudah selesai, kita dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah ibadah haji dengan cara bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa dan Marwah. Pertama dari Safa dan diakhiri dengan Marwah. Dalam ibadah sa'i dianjurkan untuk berlari kecil, kemudian berzikir dan berdoa. Yang kelima ada tahalul. Tahalul adalah ibadah haji dengan cara mencukur bagian rambut. Tahalul ini adalah tanda dari selesainya rukun. Tahalul juga biasanya dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah setelah melakukan jumrah. Tahalul ini dianjurkan untuk laki-laki untuk memotong atau mencukur rambut habis dengan cara habis. Kemudian kalau perempuan dianjurkan untuk memotong sehelai rambut saja. Dalam ibadah haji ada yang dinamakan dengan wajib haji. Wajib haji adalah amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Adapun perbedaan dengan
anggota tubuh kita. Dilarang untuk memotong kuku, rambut, ataupun memakai minyak wangi. Dan yang kedua ada larangan berperilaku buruk. Kita dilarang untuk berperilaku buruk atau berdebat berlebihan. Dan yang ketiga itu larangan suami istri. Dilarang untuk berperilaku bermesraan berlebihan. Lalu yang keempat ada larangan dalam berpakaian. Dalam lelaki tidak boleh menutup kepala seperti memakai peci, sorban, ataupun topi. Dan yang kelima dilarang memburu hewan. Kita tidak diperbolehkan untuk berburu hewan darat kecuali membahayakan untuk diri kita. Dan yang terakhir itu ada larangan melamar atau menikah. Dilarang untuk melamar wanita ataupun melaksanakan akad nikah. Dan yang keempat yaitu kajian pandangan dari perspektif Imam 4 Mazhab. Nah, ibadah haji gak bisa dipisah dari rukun dan wajib haji. Jamaah harus jalani setiap ritual dengan teliti karena hukumnya beda-beda tergantung setiap mazhabnya. Nah, makanya sebagai muslim yang baik, kita perlu pahami aturan dari keempat imam mazhab tersebut biar kita bisa menambah ilmu kita dan hukum haji yang kita laksanakan juga bisa sah dan sempurna. Yang pertama itu ada ihram. Ihram adalah niat memulai haji atau umroh. Intinya ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji atau umroh. Nah, dari pendapat dari beberapa mazhab, yaitu yang pertama Hanafi, ihram adalah syarat sah, bukan rukun. Kalau tidak ada ihram, haji tidak sah. Nah, kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ihram adalah rukun haji. Kalau tidak dilakukan, haji batal. Nah, tentang talbiyah, kalau misal dari mazhab Syafi'i dan Hambali, talbiyah itu sunnah. Kalau misal dari mazhab Hanafi, ihram harus niat dan ditambah talbiyah atau zikir. Kalau cuma salah satu tidak sah. Dan menurut mazhab Maliki dianjurkan niat menghadap kiblat. Lalu talbiyah. Nah, waktu ihram kalau misal dari pendapat mazhab Hanafi boleh sebelum bulan haji atau sah, tapi makruh. Kalau menurut mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali harus di bulan haji, kalau sebelum itu tidak sah. Dan yang kedua, wukuf di Arafah. Intinya ini adalah rukun paling penting. Kalau tidak wukuf, haji batal. Semua mazhab sepakat. Nah, waktu wukuf dari 9 sore sampai fajar Idul Adha. Nah, pendapat mazhab kalau dari mazhab Syafi'i harus hadir di Arafah pada waktunya dan dalam keadaan sadar. Kalau menurut Hanafi harus di waktu yang tepat dan sadar. Jika hanya wukuf siang lalu pergi sebelum maghrib harus bayar dam. Jika hanya malam tetap sah tanpa dam. Kalau dari mazhab Maliki cukup berada atau lewat di Arafah dengan niat dan sudah sah. Dan yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Intinya mengelilingi Ka'bah setelah wukuf ini rukun haji dan sempurna, ulama sepakat dan semua ulama sepakat. Nah, kalau pelaksanaan kalau misal dari mazhab Hanafi mulai dari Idul Adha dalam bulan haji. Kalau misal dari mazhab Syafi'i tidak ada batas waktu, tetapi lebih utama saat Idul Adha. Kalau misalnya menurut mazhab Hambali mulai setelah wukuf malam Idul Adha. Kalau menurut dari mazhab Maliki sampai akhir Dzulhijjah, kalau ditunda bayar dam. Nah, syarat untuk tawaf yaitu niat suci dari hadas dan najis, menutup aurat dilakukan di Masjidil Haram. Terus yang kelima pemutaran, yang keenam mulai dari Hajar Aswad, dan yang ketujuh yang terakhir Ka'bah di sebelah kiri. Nah, dan yang ini adalah Syafi'i tidak boleh bolak-balik, harus tertib. Kalau dari mazhab Hambali harus terus, tidak terputus. Kalau dari mazhab Maliki tambahan salat 2 rakaat setelah tawaf. 5. Tahalul atau mencukur. Menurut Imam Syafi'i, mencukur adalah rukun haji. Jika tidak mencukur, maka hajinya tidak sempurna dan harus mengulang tahun depan tanpa harus membayar dam. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi, jika melewatkannya harus membayar dam. Menurut Imam Malik, mencukur itu jangan ditunda. Setelah melewati hari tasyrik atau pulang, maka harus membayar dam.
Laki-laki boleh potong rambut sebagai pengganti mencukur, sedangkan perempuan hanya potong sedikit. Sa'i. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, sa'i merupakan rukun haji. Jika tanpa sa'i, maka batal hajinya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, sa'i itu wajib bukan rukun. Jika melewatkannya, harus membayar dam. Imam Hanafi berpendapat sa'i ini termasuk ke dalam wajib haji yang dilakukan sebanyak 7 putaran jalan kaki dari Bukit Safa ke Marwah setelah tawaf. Jika tidak melakukannya, maka harus membayar dam. Sedangkan menurut Imam Malik, mulai Safa ke Marwah 7 putaran tanpa jeda panjang setelah tawaf, dan sa'i ini merupakan rukun haji menurut Imam Malik. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're